Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, kita akan mulai pelajaran hari ini. Kalian, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Teman-temannya udah pada hadir di sini semua kan? Sepertinya sudah, Ibu. Oke. Kita akan memulai materi hari ini. Materi hari ini yaitu ada tentang inflasi. Share screen dulu ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang inflasi. Sebelum menjelaskan tentang pengertian inflasi, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa uang 20.000 itu di 8 tahun yang lalu tidak sama nilai jual atau nilai harganya dengan 20.000 saat ini? Mungkin di 8 atau 10 tahun yang lalu kalau uang 20.000 itu bisa membeli 3-4 kilogram beras. Namun saat ini hanya bisa membeli 1-2 kilogram beras saja. Itu karena apa? Itu karena adanya penyusutan nilai mata uangnya atau nilai jual uangnya itu. Penyusutan nilai mata uang inilah yang dinamakan inflasi. Kemudian kita beralih ke pengertian inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau dalam keadaan yang menyatakan nilai uang itu menurun. Inflasi juga bisa dikatakan sebagai kenaikan harga barang dan jasa di mana daya beli uang itu menurun. Kemudian perubahan harga inilah yang mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli atau jumlah uang yang sama semakin naik. Kemudian penyebab inflasi, apa sih penyebab inflasi? Secara umum penyebab inflasi itu ada 3. Yang pertama itu tingginya permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi pula. Selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi dalam mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi karena terlalu banyak uang yang beredar. Seperti bunyi hukum permintaan mengatakan bahwa apabila jumlah permintaan meningkat, maka jumlah penawaran dalam sisi penawaran akan tetap juga, sehingga kenaikan permintaan inilah yang akan memicu terjadinya inflasi. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997 di Indonesia, ketika banyak industri Indonesia dan bakunya tergantung pada bahan baku impor, sehingga terjadi penurunan nilai mata uang rupiah, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi, dan selanjutnya implikasinya dari kenaikan biaya produksi adalah kenaikan harga kepada konsumen. Karena sudah tingginya harga-harga produksi hingga harga-harga kepada produksi, kepada konsumen juga barang-barang yang dijual di pasaran akan semakin naik. Kemudian yang ketiga, jumlah uang beredar. Jika peningkatan jumlah yang beredar di masyarakat itu sangat banyak atau pertumbuhan peredaran uang itu sangat terlalu banyak di dalam masyarakat, sehingga pertumbuhan output real dalam masyarakat, maka inflasi ini akan terjadi. Alasannya adalah ada lebih banyak uang yang beredar, namun jumlah stok barang di pasaran tetap. Selanjutnya permintaan barang ini yang akan meningkatkan sehingga perusahaan menaikkan harga barang-barang. Yang kemudian itu ada
inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Dalam beberapa negara mengalami inflasi itu bisa dikatakan inflasi ringan, yaitu kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat 30-100% per tahun. Dan yang keempat, ada inflasi ringan, yaitu inflasi tinggi atau hyperinflation, itu lebih dari 100% per tahun. Indonesia sendiri pernah mengalami sampai inflasi berat pada tahun 1998. Dan di dunia ini ada beberapa negara yang mengalami inflasi tinggi atau hyperinflation, itu salah satunya adalah negara Venezuela, di mana negara Venezuela ini sampai tidak bisa memakmurkan masyarakatnya atau mesejahterakan masyarakatnya, dan harga-harga di negara tersebut juga sangat melambung tinggi, bahkan bisa lebih dari 500% kenaikannya dari negara Indonesia. Yang kemudian ada dampak inflasi. Kalau terjadi inflasi di suatu negara, itu apa sih dampaknya? Yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu pertama, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena tingkat harga-harga sudah naik, sehingga masyarakat juga semakin tidak bisa membeli barang-barang dalam masyarakat, sehingga kebutuhannya juga semakin sulit dipenuhi, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat ini semakin menurun. Kemelaratan, pengangguran karena ada terjadi PHK di beberapa perusahaan-perusahaan, sehingga kesejahteraan masyarakat menurun, kemiskinan pun semakin meningkat. Yang kedua, adanya memperburuk distribusi pendapatan. Karena inflasi ini sudah terjadi, pendapatan masyarakat ini semakin berkurang, di mana masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap seperti pegawai honorer, pegawai karyawan biasa, ini akan semakin miskin dikarenakan mereka tidak mendapatkan pendapatan yang tetap atau tidak ada pemasukan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga di lain hal seperti para PNS, mereka tetap mendapatkan kesempatan atau tingkat pendapatan yang tetap dikarenakan mereka bisa membeli tetap barang-barang atau kemampuan membeli barang-barang yang ada dalam masyarakat karena mereka mempunyai pemasukan yang tetap dari pemerintah. Yang kemudian terganggunya stabilitas ekonomi karena sudah adanya tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga stabilitas ekonomi dalam suatu negara tersebut juga semakin menurun. Tingkat barang-barang, tingkat penjualan barang-barang, tingkat produksi, dan terganggunya stabilitas ekonomi ini berpengaruh terhadap sosial maupun ekonomi yang ada di suatu negara. Yang kemudian, kebijakan dalam mengatasi inflasi. Pemerintah ada mengeluarkan 2 kebijakan dalam mengatasi inflasi, yaitu ada 2 kebijakan besar, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan pertama, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini ada 2 cara, yaitu meningkatkan pajak. Pemerintah meningkatkan pajak untuk menambah pemasukan pemerintah, di mana jika pemerintah sudah menaikkan pajak, sehingga masyarakat itu akan menurunkan atau menekan konsumsi terhadap barang-barang, konsumsi terhadap kebutuhannya, sehingga mereka lebih berpaku terhadap pembayaran pajak. Di lain hal itu juga, pemerintah mendapat pendapatan baru, yaitu karena peningkatan pajak. Yang kemudian itu mengurangi pengeluaran pemerintah. Ya, tentunya ini jika pemerintah mengurangi pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran yang seharusnya berlebih bisa dibuat untuk produksi barang-barang yang lebih lagi, supaya barang-barang yang tadi sudah naik tidak mengalami lebih kelonjakan harga lagi, malahan bisa membuat kebijakan untuk stabilitas harga yang lebih baik lagi. Yang kemudian kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah
peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter atau bank sentral atau yang bisa kita kenal yaitu Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Agar ekonomi tumbuh lebih cepat, Bank Sentral bisa memberikan lebih banyak kredit kepada sistem perbankan atau bank-bank melalui operasi pasar terbuka, atau Bank Sentral dapat menurunkan persyaratan cadangan dari bank-bank untuk menurunkan tingkat diskonto yang harus dibayar oleh bank. Jika hendak meminjam dari Bank Sentral, bisa harus apabila ekonomi terlalu cepat dan inflasi menjadi masalah. Kemudian penarikan uang dari sistem perbankan menaikkan persyaratan cadangan minimum atau menaikkan tingkat diskonto sehingga dengan demikian akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua juga dalam kebijakan moneter ini ada yang namanya menaikkan tingkat suku bunga bank. Bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga yang mempengaruhi meningkatnya minat masyarakat untuk menabung. Dengan naiknya tingkat suku bunga yang disebabkan naiknya suku bunga, maka Bank Sentral dapat meningkatkan permintaan investasi semakin berkurang. Maksudnya menaikkan suku bunga ini adalah untuk menarik uang yang beredar dalam masyarakat. Setelah uang beredar dapat dikurangi jumlahnya, maka pemberian kredit untuk investasi harus melalui seleksi yang ketat. Sehingga investasi yang diberikan untuk tujuan produktif, sehingga penambahan uang yang beredar dalam masyarakat dapat diimbangi dengan penambahan produksi barang, sehingga sektor real maupun di setiap negara dapat berkembang. Nah, ya sudah segitu dulu materi tentang inflasi ini. Sebenarnya ini hanya materi dasar saja. Mungkin ada dari kalian yang masih kurang paham tentang bagaimana materi inflasi kita kali ini. Apakah ada pertanyaan? Mungkin pertanyaannya kalau ada bisa langsung dibilang aja atau di kolom chat yang ada di fitur Zoom-nya. Apakah tidak ada? Bagaimana? Oke, baik. Berarti Bu, kalian sudah paham ya dalam materi inflasi kali ini. Oh iya, dalam materi ini ada tambahan dari Bu sedikit, yaitu tentang keuntungan inflasi. Ternyata inflasi ini bukan hanya ada dampak negatifnya saja, melainkan ada dampak positif, yaitu keuntungan dari inflasi ini apa saja sih? Keuntungan inflasi ini dapat kita lihat dari kenaikan gaji pegawai. Inflasi yang tidak terlalu tinggi memungkinkan terjadinya kenaikan gaji. Masyarakat yang beranggapan bahwa rasio inflasi menengah memudahkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan gaji yang relatif. Sebagai contoh, memotong gaji nominal mungkin sulit dilakukan, namun jika gaji rata-rata meningkat karena inflasi menengah, maka lebih mudah untuk menaikkan gaji dari para pekerja produktif. Yang kemudian
ada inflasi meningkatkan pertumbuhan. Kenapa inflasi bisa meningkatkan pertumbuhan? Karena sama halnya seperti penyesuaian gaji, inflasi menengah dapat membuat penyesuaian harga relatif menjadi semakin mudah. Pada kasus yang terjadi di Eropa, hal ini sangat penting untuk zona mata uang tunggal seperti di benua biru tersebut. Kemudian rasio inflasi sangat rendah di Eropa memaksa pemerintah untuk memotong gaji dan harga barang yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu ada meningkatkan yang para pengusaha akan diuntungkan. Kenapa para pengusaha bisa diuntungkan? Karena terjadinya inflasi. Dalam ini, tidak semua pengusaha dapat mengambil keuntungan dari terjadinya inflasi. Apabila seorang pengusaha bisa memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibanding kenaikan biaya produksi yang harus tanggung, maka bisa dikatakan mendapatkan keuntungan dari inflasi yang terjadi. Ketika kenaikan harga barang dan saat inflasi mendorong produsen untuk melipat gandakan jumlah barang yang diproduksi, pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka. Pengusaha yang dapat mengambil keuntungan dari inflasi antara lain adalah mereka yang bergerak di bidang produksi atau penjualan bahan pokok. Dan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok akan tetap tinggi meski rasio inflasi yang juga tinggi. Oke, mungkin itu juga dulu tambahan materinya. Saya tanyakan lagi, apakah tidak ada pertanyaan dari kalian? Apakah sudah paham dengan materi inflasi ini? Apakah tidak ada pertanyaan? Oh, Bu, oke. pertanyaan Cinta di atas. Oke, baik. Pada saat inflasi itu terjadi, keadaan negara, khususnya Indonesia, seperti apa? Di Indonesia sendiri terjadi inflasi yang lumayan tinggi, itu terjadi sekitar 1998, di mana pada masa tersebut, pada pemerintahan Soeharto, di mana di situ barang-barang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dan setiap di beberapa lapisan masyarakat juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, di mana juga kerusuhan terjadi, perampokan terjadi, pencurian juga terjadi di masa itu. Karena banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Dan di mana kita juga tahu di masa itu ada beberapa demo yang terjadi dikarenakan kenaikan harga BBM juga. Untuk mengatasi inflasi ini tersebut, pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi inflasi itu, kenaikan BBM. Dan juga di masa itu ada demo besar-besaran untuk penurunan masa jabatannya Soeharto. Demikian, mungkin ada pertanyaan yang lain? Apakah sudah paham semuanya? Bagaimana?
Cinta sudah paham, Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya sudah paham ya untuk materi inflasi kita kali ini. Sudah, Ibu. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan ada beberapa kuis tentang inflasi yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan di materi sebelumnya juga sudah ada tentang inflasi ini. Akan Ibu share untuk kuisnya. Nanti ini bisa akan Ibu kirim juga di link sekolah. Mungkin kalian bisa memprintnya terus mengisi nama dan kelasnya ya. Baik, Ibu. Oke, untuk kuisnya mungkin kalian bisa lihat di share screen. Apakah sudah terlihat untuk kuisnya? Sudah, Ibu. Mungkin bisa dikerjakan 5 menit dari sekarang ya, ini hanya 8 pertanyaan saja. Ini langsung kita bahas ya, Bu. Ini nanti jawabannya kalian bisa kirim ke saya setelah pelajaran ini selesai. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Mungkin pertanyaannya ini bisa langsung dijawab sekarang saja dulu. Soal berikutnya, Ibu. Selanjutnya, Ibu. Ibu, yang tidak kelihatan. Oke, sudah. Apakah sudah? Cinta sudah selesai, Bu. Bagaimana yang lain? Sebentar, Bu. Oke.
Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai untuk kuisnya? Sudah, Ibu. Yang lain, apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, saya stop share ya. Nanti jawabannya bisa langsung dikirim ke saya ya. Baik, Ibu. Ini dari WA apa email ya, Ibu? Langsung dari email saja ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jangan lupa untuk dikirim hasil ujiannya ya. Untuk hari ini segitu dulu untuk materi kita itu tentang inflasi. Minggu ke depan kita akan lanjutkan dengan materi deflasi. Ini akan berkaitan juga. Mungkin kalian boleh mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, oke. Absennya juga jangan lupa diisi ya. Baik, Ibu. Oke. Sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Bu.